Salam budaya Rahayu. Kita ada di pemakaman Banyu Sumurup, yang mana konon makam Banyu Sumurup ini disebut makam para pemberontak Kerajaan Mataram. Benarkah yang dimakamkan di sini adalah para pemberontak? Simak liputan berikut. Lembah kecil di bawah perbukitan Imogiri ini terasa sunyi. Suara burung menjadi pewarna suasana hari-hari di sebuah komplek makam kuno berbenteng kokoh. Pesarian Banyu Sumurup ini terletak di bagian atas wilayah dusun bernama Desa Girirejo, Kecamatan Imogiri, Bantul. Hanya sedikit yang tahu riwayat dan sejarah gelap yang mewarnai kehadiran makam khusus di Banyu Sumurup ini. Makam ini jadi lokasi penguburan orang-orang penting dan masih kalangan darah biru yang dianggap membangkang atau melawan raja yang berkuasa, khususnya Amangkurat I. Selain Pangeran Pekik yang putra Adipati Surabaya, dimakamkan pula perempuan muda yang kisahnya mengharu biru, yaitu Roro Oyi atau Roro Hoyi. Dengan demikian, pada satu masa sekitar 350 tahun lalu, makam Banyu Sumurup dijadikan kuburan massal, korban hukuman raja akibat skandal Roro Oyi. Total jumlah yang dikubur di makam ini ada 52 jenazah, dihitung dari penanda nisan yang ada. Setelah itu, Banyu Sumurup dipakai untuk mengebumikan orang-orang yang berkhianat, memberontak, atau anti terhadap penguasa, selama masih berasal dari golongan Sentono Dalem atau keluarga. Para tokoh yang dikebumikan diantaranya adalah Roro Oyi, putri asal Surabaya yang direncanakan untuk dipinang Amangkurat I sekitar tahun 1668 sampai 1670. Kemudian Prawiro Dirjo III yang didakwa berontak terhadap Belanda pada tahun 1810. Namun makam Prawiro Dirjo dipindahkan ke Magetan pada tahun 1957, ditempatkan di samping makam istrinya Maduretno. Lantas Danurjo II yang dihukum mati di dalam keraton Yogyakarta pada tanggal 28 Oktober 1811, kemudian dipindahkan ke Melangi pada
865. Raden Tumenggung Danukusumo, ayah dari Danurjo II, dihukum gantung saat diasingkan menuju Pasitan pada 15 Januari 1812. Kemudian dipindahkan ke Melangi pada tahun 1812. Pangeran Joyokusumo I dan putranya Joyokusumo II serta Atmokusumo yang berpihak pada Pangeran Diponegoro tewas di Kelurahan Sengir, Kulon Progo pada 21 September 1829 dan kepalanya dipenggal oleh Tumenggung Cokrojoyo dan dibawa ke Jenderal Dekok di Magelang. Kepalanya dikebumikan di Banyu Sumurup dan badannya dimakamkan di Sengir. Cerita lain dalam satu ilustrasi di buku J.H. Maronier, Pictures of the Tropic, memberi gambaran peristiwa mengerikan di Istana Mataram, Kartasuro di awal abad 18 Masehi. Susunan Amangkurat III yang bertahta pada 1703 sampai 1708, yang juga dikenal sebagai Amangkurat Mas, menitahkan sekaligus menyaksikan eksekusi mati permaisurinya, Raden Ayu Lembah atau Kanjeng Ratu Lembah. Sang Ratu, putri Pangeran Puger yang kelak menjadi Raja Mataram bergelar Sunan Pakubuwono I, dibunuh bersama kekasih gelapnya Raden Sukro, putra Adipati Sindurjo. Lembah dibunuh oleh saudara laki-lakinya sendiri dengan seutas jarik mencengkram lehernya. Ia mati terbunuh bersama para embanya di Kaputren yang dilemparkan telanjang di kandang macan untuk jadi santapan harimau-harimau Jawa. Ilustrasi yang aslinya dibuat pelukis Jawa Tionghoa pada 1703 di Keraton Kartasuro itu menunjukkan muka pengis Sunan Mas di bawah payung emas yang tampak puas atas keputusan itu. Sementara Babat Tanah Jawi memberi kisah sedikit berbeda dan penuh haru. Pembunuhan atas Raden Ayu Lembah justru dititahkan oleh ayahnya sendiri, Pangeran Puger Tindalem Pugeran. Sunan Mas belumlah menjadi raja dan masih menjadi Adipati Anom atau putra mahkota. Ia membuat surat aduan kepada Puger, pamannya, bahwa anak perempuan Puger yang telah dinikahinya itu telah minggat serta selingkuh dengan Raden Sukro. Puger marah ketika mendapati anak perempuannya itu menyimpan surat kekidungan kiriman Raden Sukro dan segera menitahkan pembunuhan.
Raden Sudiro dan adiknya Raden Ontowiryo segera diutus Puger untuk membunuh kakaknya itu. Mereka ragu menjalankan perintah ini hingga Ontowiryo harus bolak-balik menghadap ayahnya untuk mengubah keputusan itu. Tapi keinginan Puger sudah jelas. Barang siapa tak mau melaksanakan titahnya akan kena kutukan. Raden Sudiro, Ontowiryo, dan Ayu Lembah menangis. Mereka saling berpelukan sebagai tanda perpisahan. Lembah mempersiapkan diri menyambut kematiannya. Ia mandi, berdandan, dan memakai wewangian, lalu duduk menutup muka. Adik-adiknya segera menjerat lehernya dengan kain. Yang lain memegangi tangan dan kaki Lembah. Dengan semakin kencangnya ikatan kain, diiringi dengan air mata yang keluar dari mata adik-adiknya, nyawa Raden Ayu Lembah lenyap. Sekalipun gambaran-gambaran yang diberikan sedikit berbeda, karena babat Tanah Jawi mengabarkan secara terpisah pembunuhan Raden Sukro yang ditusuk keris beramai-ramai di dalam Sindurjan oleh para algojo Sunan Amangkurat II. Tetapi semuanya tetaplah sama. Cinta terlarang Raden Ayu Lembah dan Raden Sukro dianggap aib yang amat memalukan kalangan Istana Kartasuro. Hubungan mereka dianggap sebagai satu tindak pembangkangan, hingga kematian mereka menjadi satu keputusan yang dianggap benar. Tubuh Raden Ayu Lembah yang sudah tak bernyawa itu segera dibawa dan dibenamkan di Pesarean Banyu Sumurup. Itulah satu tempat di mana priayi-priayi Mataram hingga penerusnya di Yogyakarta dan Surakarta tak pernah sudi dimakamkan di sana. Babat Alit menjelaskan tentang makam Mataram, menyebut bahwa semua yang dimakamkan di Banyu Sumurup merupakan orang-orang yang telah berbuat dosa terhadap raja. Sejarah memang misteri. Kebenaran hanya ada pada saksi bisu di sekitar makam, serta tanah dan langit. Kisah yang luar biasa. Pemberontak atau tidak, sebetulnya hanya sudut kacamata cara melihatnya. Seperti hanya beliau-beliau yang dimakamkan di sini. Apakah benar-benar mereka pemberontak ataukah korban dari politik kekuasaan? Kita, para generasi penerus, harus bijak mencerna, mengelola akan sebuah
sejarah. Sebab terkadang sejarah itu memang misteri. Namun tentunya ada hal-hal yang dimana harus kita percayai. Luhurkan para pendahulu, muliakan para leluhur kita, sehingga kita menjadi bangsa yang mengenal akan jati dirinya. Salam budaya, Rahayu.